Di dalam Al-Qur'an ya surat Al-Baqarah dijelaskan wala tungkikul musyrikati hatta tu'min, janganlah engkau menikahi perempuan-perempuan musyrik sehingga dia beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum, sesungguhnya seorang budak yang beriman itu lebih baik bagimu daripada seseorang musyrik perempuan walaupun dia cantik, walaupun dia mengaku. Maka ketika ada kasus seperti itu turun ayat lagi, ayatnya rasalah surah Al-An'am, dihalalkan bagi kamu sesembelian dari orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ahli kitab, ahli kitab, Yahudi, Nasrani, ahli kitab. Makanan mereka, sembelian mereka diharamkan untuk dihalalkan untuk kamu yang halal-halal. Yang ke-13, al-daf'u utawi nyegah iku al-aqwa luwe kuat minar rafi saking bangun utawa ninggiaken, meninggikan. Ngene wis citae iki rek. Umat iki mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa yang dicegah? Contoh, kita tarik ke dalam konsep keagamaan. Orang tayamum, tidak ada air, tayamum. Nah, setelah dia tayamum, akhirnya sholat. Oke? Di tengah-tengah sholat udan deras. Ya, udan deras. Terus, apakah sholatnya ini batal karena sudah ada air? Tidak. Karena kenapa? Pertama dia daf'u, mencegah dulu. Apa yang mencegah? Mencegah dia dari berwudu, tidak adanya air. Akhirnya dia tayamum. Setelah dia tayamum, terus sholat, ternyata ada air. Maka hal yang mencegah dia untuk berwudu tadi tidak bisa dibatalkan ketika ada sesuatu baru yang bisa digunakan untuk berwudu. Ini sebagai contoh, di zaman Nabi pernah ada, di zaman Nabi dulu pernikahan. Orang-orang yang menikah pada masa jahiliyah sebelum Islam, itu ketika mereka masuk Islam, pernikahannya tidak usah diulangi, tidak usah diperbarui. Tidak pomo mai dhewe enek tata cara mbangun nikah terus ijab kabul meneh. Ya ora apa-apa ngundang wong sedekah. Tapi maksudnya itu bukan suatu kewajiban. Bukan hal yang harus dilakukan. Enak ada orang Jawa itu tradisinya bangun nikah. Mbok 4 tahun pisan, 5 tahun pisan membangun nikah. Enak memang. Ini itu tidak perlu untuk apa? Ketika kita tidak ada hal-hal yang menyebabkan adanya perceraian, dia apa bangun nikah? Tapi kalau niat kita untuk mengumpulkan orang, sedekah panganan ora apa-apa. Dalam masa jahiliyah iku mbiyen misalnya salah satu pasangan saja yang masuk Islam. Ya, yang laki-laki saja baru masuk Islam. Terus pernikahannya piye karo sing cik jahiliyah? mau penyerah biar orang Kristen. Gak, istilahnya iki akhirnya ditarik ning kene. Ditarik rene kan ngono. Ditarik ning zaman saya kan ngono kuwi. Ada beberapa hukum tertentu dalam Al-Qur'an yang menyangkut tentang pernikahan beda agama. Nah, ini kan pernikahan beda agama. Bagaimana pernikahan beda agama menurut Islam? Di Indonesia menurut MUI tidak sah. Tidak sah. Tapi apakah menurut Islam di dunia bukan Indonesia itu sah? Nah, di sini ada dipelajari. Di dalam Al-Qur'an ya setelah surat Al-Baqarah dijelaskan wala tungkihul musyrikina hatta tu'min wala tungkihul musyrikati hatta tu'min, janganlah engkau menikahi perempuan-perempuan musyrik
sehingga dia beriman. Wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Sesungguhnya seorang budak yang beriman itu lebih baik bagimu daripada seseorang musyrik perempuan, walaupun dia cantik, walaupun dia mengagumkanmu. Di sini berarti orang Islam laki-laki tidak boleh menikahi orang musyrik perempuan. Sebaliknya, wala tungkihul musyrikati hatta tu'minu. Jangan musyrikina hatta tu'minu. Janganlah menikahi laki-laki yang musyrik sehingga dia beriman. Sebaliknya juga begitu. Nah, ayat ini turun suatu ketika asbabun nuzule kuwi Nabi suatu saat mengutus seorang sahabat, aku lali jenenge, ke Mekah untuk membebaskan tawanan perang. Kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang yang beriman kan yang Madinah kabeh. Gimana di Mekah saiki Madinah. Ketika di Madinah, maka ada satu sahabat diutus ke Mekah untuk membebaskan tawanan perang. Nah, di Mekah ternyata dia bertemu dengan cinta lamanya, perempuan. Belum menikah wi? Belum orang menikah, masih pacaran biyen cara jahiliyah. Kira mulai kan mulai. Petok neh Facebook, orang Facebook nih. Foto ya kan. Nah, iki wong wedok agamane belum Islam, masih jahiliyah, musyrik. Terus akhirnya bertemu, saling berbicara. Nah, timbullah satu persetujuan. Nah, umpama Rasul ki ngijine, aku ya arep nabi sampean. Dia belum masuk Islam ini perempuan. Akhirnya laki-laki ini pergi ke Rasul, nanya ke Madinah. Nah, dengan Rasul dilarang. Pelarangan Rasul ini turun ayat 5 wala tuqikul musyrikati hatta tu'minu memang. Jadi di situ laki-laki menikahi perempuan yang musyrik hukumnya haram karena beda agama. Cuman seperti Imam Nukatsir, Imam Al-Qurtubi, tafsir-tafsir yang gede-gede dia memaknai di sini yang disebutkan adalah musyrik. Musyrik itu orang yang tidak agama, bukan agama samawi. Musyrik. Bagaimana kalau orang menikahi Yahudi, Nasrani atau Majusi? Ini kan agak ya. Yahudi dan Nasrani, ini kan agama ini. Yahudi agama Nabi Musa, Nasrani agama Nabi Isa. Apakah boleh? Kalau menikah ini apakah boleh? Maka ketika ada kasus seperti itu turun ayat lagi. Ayatnya rasalah surah Al-An'am. Dihalalkan bagi kamu sesembelian dari orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ahli kitab. Ahli kitab. Yahudi, Nasrani, ahli kitab. Makanan mereka, sembelian mereka diharamkan untuk dihalalkan untuk kamu yang halal dan boleh menikahi perempuan-perempuan ahli kitab di antara kalian semua. Surat Al-An'am ayat 5 lah enggak salah. Berarti kayak pokoknya suratnya Al-An'am insyaallah. Nah, dengan dasar itu akhirnya ulama menetapkan boleh laki-laki menikahi perempuan beda agama dalam arti ahli kitab. Ahli kitab. Namun tidak sebaliknya. Perempuan Islam tidak boleh menikahi laki-laki ahli kitab. Nah, kenapa berbalik seperti itu? Karena lek lanang iki rabi wedok, iki biasanya sing wedok iso ditarik diarani yang agama Islam. Tapi lek sing wedok Islam, sing lanang itu Islam ini bahaya. Sing wedok ketarik. Sing wedok biasanya ketarik dan anaknya pun akhirnya ketarik menuju agama bukan Islam. Artis-artis. Tapi lek nek Indonesia dilarang. Lah, ahli kitab ini ahli kitab yang model bagaimana? Nah, di sini ada perbedaan ulama nih. Ahli kitab sing biyen saiki kan yang disebut ahli kitab itu orang itu yang sudah mempunyai agama.
agama Yahudi dan Nasrani itu ahli kitab. Bukan. Karena agama samawi yang diakui kan 3. Yahudi, Nasrani, Yahudi, Nasrani, Islam. Kalau Majusi itu bukan. Majusi menyembah api. Itu bukan. Bukan ahli kitab karena tidak ada kitabnya. Yahudi kan ada kitabnya, Taurat. Ini kitabnya Hindu. Cuma kan gak samawi gitu. Ya kalau menurut mereka mungkin samawi, tapi kalau menurut Islam bukan samawi. Jadi itu. Terus ahli kitab yang model pian diperbolehkan. Ulama berpendapat bahwa ahli kitab yang diperbolehkan dinikahi itu adalah ahli kitab yang agama mereka belum terbelokkan. Masih dalam agama Nasrani dan Yahudi yang murni. Agama Nasrani Yahudi murni kan mengisahkan Allah. Tidak menganggap Yesus Tuhan. Dan tidak menganggap Yahweh sebagai Tuhan. Untuk Yahudi. Namun sekarang apakah ada dalam kacamata Islam agama Yahudi dan Nasrani yang masih murni? Jawabannya tidak ada. Oke? Jawabannya tidak ada. Nah, berarti kalau jawabannya tidak ada, lalu apakah masih boleh? Nah, ini ulama kontemporer menghukumi tidak boleh. Karena Yahudi dan Nasrani sekarang berbeda dengan yang dulu. Yang dulu bukanlah yang sekarang. Makanya tidak boleh. Karena itu mungkin fatwa MUI mengatakan bahwa nikah beda agama itu tidak boleh. Karena mungkin pertama selain susah pengurusan surat, yang kedua memang tidak ada Yahudi Nasrani yang murni. Sekarang. Terus permasalahan lagi. Kalau tidak ada Yahudi Nasrani yang murni, di ayat tadi disebutkan bahwa sesembelihan ahli kitab itu halal bagimu. Berarti kalau sesembelihan Yahudi Nasrani saiki kira-kira halal apa enggak bagi kita? Enggak tahu. Ya kan? Iya kan begitu? Oke? Tak tarik aja. Tetap sah. Tetap boleh. Siapapun walaupun bukan agama Yahudi dan Nasrani, yang penting menyembelihnya menyebut Allah, mbuh wong iki percaya Allah apa enggak. Sing penting wong nyebut Allah ketika menyembelih boleh dimakan agama Islam. Oh, beda nyebut Allah. Oleh itu gak oleh. Anjing. Lah enggak tahu. Maksudnya? Gak ngerti cara penyembelihannya. Gak ngerti cara ngerti istilahnya gini. Bismillahirrahmanirrahim tok. Enek pemotongan niku koyo KFC. Ya. Gaya alat itu. Heeh. Coba cer. Iya. Langsung. Iya, nyapa? Lah kuwi ade ngerti lah kuwi lek sing mbeleh kuwi nyebut namanya Allah. Biasanya kalau mayoritas orangnya Islam, kuwi biasanya penyembelihannya dengan cara Islam. Karena netral. Makanan Islam boleh dimakan semua kalangan. Tapi cara semua kalangan yang lain belum tentu boleh untuk Islam. Ini lagi. Enek restoran warung mangan sing duwe kuwi Cina. Iya. Lah dia mangan ning kono kuwi oleh ra? Awake dhewe. Didelok no. Silpan apa? Ayam Pak, ayam goreng. Oke, ayam goreng. Ketika kita tahu bahwa penyembelihannya bukan dengan cara Islam, maka tidak boleh. Namun biasanya oke wong Islam sing mampir dhewe kusnudon. Kusnudon ae. Nah, terus kalau makan dari luar negeri, saya nek label halal kok bingung. Iya. Tapi kalau daripada ragu mendingan dihindari. Kan label halal itu kan halal bahan nih. Tidak, halal itu semua. Proses. Siapa nyembelihan? Iya dong. Kalau makanan itu halal bahan, halal proses. Yang tidak halal sing asli loh, orang halal kaleng-kaleng kuwi. Maksudnya kok warung sing diom Cina ngono iki lho. Halal nek sakne terus ning halal, ora sing terdaftar MUI restoran apa hari laut di wong Cina ngono istilahnya. Oh, boleh kalau sanu boleh. Tapi pekerjaannya. Lah terus, lek akhirnya penyembelih ndak halal, ya dosane sing nganggo kono. Kita kan khusnudon. Percaya.
Coba babi dirabani halal ya itu ora percaya iki. Ora mungkin kan lho. Ora muntah halal ya gak mungkin. Halal apa? 02 ada ya. Ngomong yo, ora muntah halal. 02 winane lho. Makanya 02 itu tidak ada yang berani memberi label halal. Lah enek mau bakulan ngono kuwi nek omahku kan nyala label halal. Tak seneni wong. Ora halal panjenengan kok. Subhat hukume kok. Malah mas ngene iki mung golek duit. Belum ada. Oke. Itu tadi. Tetapi Lah gimana kan prosesnya sebelum menikah. ya. Lah saiki kan kemo sing digawe memperbarui akad ya. Iki pasangan non Islam. Terus yang lanang oleh hidayah mlebu Islam. Ya. Ki piye pernikahannya akhirnya? Kaya Ustadz Felix. Ustaz apa? Felix. Ustaz Felix kok bojone Kristen? Bojone Islam. Islam ya. Dia Islam sih lagi rabi. Oh, Otomatis batal menurut peraturan Indonesia. Otomatis batal. Iya. Tapi kalau menurut Otomatis cerai. otomatis ya. Kalau menurut peraturan dunia tidak. Karena boleh kan tadi? Dan menurut Islam, Tidak. jadi kalian digauli bisa. Maksudnya? Dengan masuk Islamnya si laki-laki Oh. atau si perempuan berarti tidak boleh digauli. Tidak boleh otomatis bercerai. Kita ambil aja Islam di Indonesia, otomatis bercerai. Udah. Begitu juga sebaliknya. Laki-laki yang masuk Kristen otomatis bercerai. Nah kalau mau menikah, mau kumpul lagi ya Islam lagi, akad baru lagi. Ini bukan talak ya. Ini perceraian dengan Tahanan. beda dengan orang murtad. Orang murtad dan otomatis bercerai ini bukan talak. Beda kan? Talak kan iso rujuk. Orang sanggaya akad baru. Ini tidak. Ini otomatis langsung talak 3. Bukan talak 1 2 bukan. Otomatis langsung talak 3. Loh, talak 3 ini. Otomatis kalau murtad seperti itu. Lelek kok sing lanang mlebu Islam neh berarti kudu nunggu orang ketiga rabi si wedok kuwi neh. Oh iya talak 3 kalau keliru ya. Enggak. Batal. Pernikahannya batal. Tapi kok Batal dalam artian talak 3 namun tidak mengikuti syarat yang perempuan harus menikah lagi. Tidak. Karena ini pernikahan ini, pentalakan ini bukan, perceraian ini bukan karena talak lisan tapi talak agama. Istilahnya kalau dalam peraturan undang-undang batal demi hukum. Batal. Harus menikah baru. apa ya tarik kare mau ya. Dalam Islam poliandri bagaimana? Oh jelas tidak boleh, agama manapun tidak boleh kok. Bukan hanya Islam. Begini aja, kalau agama lain melarang, Islam melarang. Kalau Islam melarang, agama lain belum tentu melarang. Rumusnya itu.